cinta yang sepertimu. Ku bersorak memujimu, ku melompat tinggikanmu. Engkau yang hebat, engkau yang kuat, ku nyanyi oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Hanya engkau pengharapan, hanya kaulah jawaban. Ku serahkan segalanya, hanya kau keselamatan. Tiada kasih yang sepertimu, tiada cinta yang sepertimu. Ku bersorak memujimu, ku melompat tinggikanmu. Engkau yang hebat, engkau yang kuat, ku nyanyi oh 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 oh. Ku bersorak memujimu, ku melompat tinggikanmu. Engkau yang hebat, engkau yang kuat, ku nyanyi oh 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 oh. 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 Tiada kasih yang sepertimu, tiada cinta yang sepertimu. Ku bersorak memujimu, ku melompat tinggikanmu. Engkau yang hebat, engkau yang kuat, ku nyanyi oh 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 oh. Ku bersorak memujimu, ku melompat tinggikanmu. Engkau yang hebat, engkau yang kuat, ku nyanyi oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Selamat malam teman-teman, saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus yang hadir baik secara onsite di UKDC maupun yang hadir secara online. Ya. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Ratapan 3:22-23 menuliskan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Semoga melalui perayaan Misa Jumat pertama malam hari ini, kita semua dilimpahi oleh kasih Tuhan dan rahmat-Nya. Karena kita yakin dan percaya dalam masa tobat ini, Tuhan tidak hanya sanggup untuk menghapuskan, mengampuni dosa kita, tapi juga Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kondisi kita. Amin. Biarlah yang letih lesu boleh disegarkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Ya, malam hari ini misa akan dipersembahkan oleh Romo Justinus Sumantri. Selamat malam Romo. Baik, sebelum memulai acara malam hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Oke. Untuk minggu depan, PDKK Domus Gloriae akan mengadakan jalan salib, ya teman-teman, Via Dolorosa dengan tema Heal Our Heart, Heal the World.
Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai lewatkan acara ini karena kita kemas dengan sedemikian rupa sehingga semoga acara ini juga bisa membuat kita lebih menghayati betapa besar kasih karunia Tuhan buat kita semua ya. Jangan lewatkan acara ini ya, catat tanggalnya, reminder, kasih tanda di kalender, ajak teman-teman juga untuk hadir ya. Karena kalau yang secara onsite kuota sangat terbatas ya teman-teman. Oke. Next. Bagi teman-teman HSM Youth, ini ada acara berjudul All of Us Are Safe yang akan dibawakan oleh C. Santa ya, hari Sabtu 9 April jam 5 sore. Silahkan mendaftar, menghubungi kontak person Novita atau saudara Caroline. Oke. Untuk persembahan kasih bisa diserahkan dengan cara mentransfer atau dengan scan QR Code yang tertera pada layar. Dan buat teman-teman yang hadir di UKDC bisa mengisi amplop-amplop yang sudah disediakan oleh para petugas. Dan sebagai info bahwa seluruh tim yang bertugas hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah melakukan tes swab antigen dan hasilnya dinyatakan negatif. Dan juga saya menghimbau buat teman-teman semua yang hadir di sini untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan ya dengan memakai masker dan tidak melepas masker selama acara ini berlangsung. Dan setelah acara ini selesai, kami menghimbau untuk bisa mengosongkan ruangan ini ya. Dan titipan pengumuman, di selesai misa nanti di pintu keluar ada buku karangan Romo Justinus Sumantri, judulnya Tatal Permenungan. Sekilas saya baca di belakangnya ini cukup bagus ya teman-teman ya. Mungkin bisa menjadi refleksi buat kita semua. Harganya 18.000, bisa dibeli saat nanti selesai misa. Baik, itu aja. Sekarang marilah kita memulai misa malam hari ini. Kita siapkan hati. Selamat mengikuti misa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di tempat ini, shalom. Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti secara online, shalom. Puji nama Tuhan, kalau malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama merayakan perayaan misa di tempat ini, di online. Sungguh Tuhan luar biasa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menyatakan bahwa Allah kekuatan kita. Amen. Yeay! Dialah sumber kekuatan kita. Naikkan dengan segenap hatimu. Yeay! Katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Semua. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Semua. Sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Semua. Hanya kau milikku di surga.
sumber kekuatan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Tak kuandalkan kekuatanku, Semuanya katakan. namun yang pasti kan tetap selamanya. Tak kuandalkan. Tak kuandalkan Yes. kekuatanku, Oh, oh, oh. namun yang pasti kan tetap selamanya. Sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Selama-lamanya. selamanya, Hey. selamanya. Yeay, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yeay. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dan kita boleh bersyukur kalau kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kita masih diberkati oleh Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Saya mengajak kita semua saat ini untuk boleh memberikan pujian ini sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Semuanya ada karena Tuhan. Semuanya boleh terjadi karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Oh, oh. Ada Anugerahmu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. bersama-sama kita bersyukur. Terima kasih Yesus, Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu,
kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Kaulah Allahku yang setia, tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, naikkan pujian syukur bagi Dia. Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku sendirian. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Terima Engkau sungguh baik, lebih dari segalanya. Dan kami malam ini mau menaikkan pujian bagi-Mu. Kau Allah yang besar, yang layak tuh ditinggikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon belas kasih Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita pantas untuk merayakan Ekaristi pada Jumat pertama ini, yang secara istimewa kita menghormati hati Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Maria, kepada para malaikat kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Wujud Ekaristi untuk mohon kesembuhan Papa Soekarto Dinoto, kiranya rahmat kesembuhan ilahi turun kepadanya. Yang kedua untuk Bapak Ali Sutejo yang besok siang pukul 12 dioperasi. Semoga operasi lancar, pemulihan cepat, dan berhasil baik. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, bersihkanlah hati kami dengan sabda penyembuhan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang semakin cinta akan kebenaran, kedamaian, dan persaudaraan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Yesus. Dialah Tuhan kami yang berkuasa sekarang sampai sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain,
karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainnya langkah lakunya. Kita dianggap sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada
satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Tuhan. Yesus berjalan keliling di Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudari Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku.
Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saya Romo Justinus Sumantri, baru setahun tugas membantu di gereja HKY Katedral. Rasanya cepat sekali karena pandemi, jadi setahun rasanya belum kenal situasi Surabaya ini. Sebelumnya saya tugas di Madiun. Dan baru pertama kali ini saya masuk di Universitas Katolik Cendekia dan Ekaristi bersama Anda, HSM. Pada hari Jumat pertama ini, kita mendengar sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes itu Injil yang ditulis terakhir 100 tahun setelah Yesus naik ke surga. Injil yang pertama ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, lalu yang terakhir Yohanes. Maka Injil Yohanes, kata-katanya perlu kita renungkan. Karena Yohanes menulis setelah membaca Markus, Lukas, dan Matius. Dan Yohanes berhadapan dengan banyak pemikir yang lain, para filsuf saat itu, ajaran kita kenal Plato, Sokrates, dan Descartes dan sebagainya. Yohanes menulis bahwa Yesus itu berjalan keliling ke Galilea, kemudian ke Yudea. Kita diberi contoh oleh Tuhan bahwa hidup itu selalu bergerak. Itu tanda hidup bergerak. Banyak orang sekarang istilahnya mager, malas gerak. Maka hidupnya kadang-kala kurang sehat. Badannya gemuk, pipinya tembem. Apa? Karena malas bergerak. Mari kita seperti Tuhan Yesus mengajar, bergerak ke sana kemari. Karena hidup selalu bergerak, berubah. Berubah ke hal yang baik. Dan itu tanda iman yang hidup selalu berubah, bergerak menuju ke yang magis, yang lebih baik, lebih baik. Dan Yohanes menulis itu karena banyak pandangan bahwa Allah itu Allah yang tidak terjangkau, Allah yang zat tertinggi. Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu dari Allah, Allah mengalir. Namanya emanasi, mengalir. Jadi Allah kemudian mengalir dalam diri Yesus. Dan kita harapkan itu mengalir dalam diri kita semua. Dari Allah, Tuhan Yesus, kemudian ke diri kita. Lalu kalau Tuhan Yesus kan kalau mengalir kan artinya bergerak. Dari Allah Bapa kemudian ke Tuhan, maka dia bergerak. Air kalau tidak bergerak, kotor, gak jernih, menjadi comberan. Tetapi air harus mengalir. Maka Allah Bapa, Yesus emanasi dan Yesus kepada kita, kita harus selalu bergerak.
mengalir. Mengalir kemana? Ya ke dunia ini, ya di mana Anda berada, ya mengairi. Orang yang kehausan merasa damai, tidak haus lagi. Kehadiran Anda membuat sejuk, tetapi harus bergerak. Dan Anda supaya jernih terus-menerus, ya dekat sama Yesus Kristus itu sumber air. Maka Ekaristi itu kan sumber hidup kita, puncak hidup kita. Sehingga kita selalu bersatu dekat dengan Tuhan yang sumber air itu. Nah, nanti kita setelah Ekaristi ini ada pujian supaya kita dekat pada Tuhan. Untuk itu tujuan hidup kita ya puji-pujian. Memuji, memuliakan Allah. Tadi sebelum Ekaristi kita puji-pujian. Memuji, memuliakan Allah. Kalau dekat dengan Tuhan, mau tidak mau manusianya memuji, memuliakan Allah. Dan itu perlu diungkapkan, perlu dinyatakan. Salah satu ya kita lewat lagu, lewat nyanyian, puji-pujian. Kadang-kala lewat tari-tarian. Itu ya tujuan hidup kita memuji, memuliakan Allah. Maka saudara-saudariku, kalau memuji, memuliakan Allah ya kita sukacita. Dan tentu di dalam puji-pujian orang sukacita mesti ada kesembuhan, ada penyembuhan, imun kita kuat. Karena puji-pujian, tari-tarian, ya kita gerak. Tuhan kita hidup itu. Tadi Tuhan mengatakan, aku mengenal Bapa. Banyak orang itu memberi kesaksian Tuhan Yesus Kristus itu Allah, Mesias. Pada waktu itu orang Yahudi dijajah, hidupnya menderita, tidak merdeka. Orang yang menderita tentu mengharapkan penyelamatan. Dan mereka melihat Yesus itu sang penyelamat. Orang buta bisa melihat. Biasanya Jumat pertama ada lagu itu. Tuhan Yesus sembuhkanlah aku, orang buta, orang congkak hati. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta yang tak ada pengharapan sembuh. Orang mati bisa hidup. Banyak orang memberi kesaksian, Yesus ini Mesias. Yesus ini penyelamat. Penyelamat banyak orang. Sehingga mereka yang mati, yang tidak bergerak, beku, kehadiran Yesus membuat mereka hidup lagi. Itu, mereka memberi kesaksian Yesus ini penyelamat, Mesias, Al-Masih, Ratu Adil, dan mereka sangat mengagumi, menghormati, dan percaya kepada Tuhan. Maka banyak orang pimpinan, orang yang sudah mapan, established, itu tidak suka kepada Tuhan Yesus, ingin membunuhnya. Nah, ini dalam masa Prapaskah, nanti Minggu Palma, kemudian Pekan Suci ya, ingin membunuhnya para pemimpin-pemimpin yang tidak mau perubahan, yang begini saja sudah mapan. Dan mereka menindas, sudah nyaman. Maka mereka ingin membunuhnya. Ini Kristus, banyak yang percaya, memberi kesaksian. Dan Tuhan juga memberi kesaksian tentang dirinya. Aku mengenal Allah Bapa. Mengenal ini tidak hanya mengenal lewat medsos, tetapi mengenal secara pribadi. Relasi pribadi, intim, akrab. Tuhan mengenal Bapanya. Dan itu diperkenalkan kepada kita, maka menyebut Bapa. Bapa kami. Dan minggu kemarin tentang anak yang hilang, dikenalkan bahwa Bapa yang murah hati,
yang menyambut anaknya yang kurang ajar, tapi dia pulang memeluknya. Itu Allah dikenalkan oleh Tuhan kepada manusia, Allah yang sungguh baik, yang penuh pengampunan. Maka Tuhan sangat mengenal Allah Bapa. Dia tahu kehendaknya. Maka dia mengatakan, apa yang kukerjakan ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku, mari Anda semua kiranya sudah mencoba mengenal relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu perdalam. Terus menerus lewat puji-pujian, lewat persekutuan. Iman tanpa persekutuan itu kurang sempurna. Ya lewat persekutuan, memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi didasari dengan relasi pribadi dengan Tuhan. Akhirnya hidup rohani, spiritualku lebih mendalam. Saya baru sembuh dari COVID selama 10 hari isolasi mandiri di gotong royong. Kok masih positif, suruh pulang tapi masih isolasi di Kuskupan 10 hari. Dan selama isolasi di rumah sakit gotong royong, hanya saya sendiri, yang lain enggak ada. Tetapi saya sendiri di ruangan. Ya, petugasnya yang memakai pakaian enggak apa itu yang komplit seperti pakaian ruang angkasa, itu enggak kenal. Kalau bicara dengan saya 1 kata, 2 kata. Tetapi saya bersyukur ternyata yang bisa saya harapkan hanya imanku kepada Tuhan Yesus. Hari pertama, kedua, ketiga terasa parah sekali. Tetapi ya, hanya imanku kepada Tuhan. Maaf, saya tidak bisa ekaristi. Saya tidak bisa berjumpa dengan semua orang. Tidak bisa berjumpa dengan apa saja. Tetapi hanya dengan Tuhan. Harapanku pada Tuhan. Satu-satunya. Semua yang dulu saya pandang hebat, jabatan, kekayaan, apa saja, rasanya enggak ada gunanya. Hanya dengan Tuhan itu. Dan untuk itu ya kemudian ada sikap rendah hati. Ya Bapak Ibu, rendah hati Tuhan. Engkau satu-satunya kekayaan. Pada saat saya sakit ini, 10 hari di kamar itu hanya ada bed. Enggak ada teman, enggak ada. Ini dan rendah hati, kalau rendah hati, aku rendah hati, itu aku di bawah. Jadi air dari Tuhan itu mengalir. Apa yang kita butuhkan, itu akan diberi oleh Tuhan. Supaya dia menjadi muridku yang semakin sempurna. Tapi kebanyakan dari kita congkak, sombong, sehingga di atas. Rahmat Tuhan yang mengalir, emanasi menurut Injil Yohanes itu tidak sampai. Maka kita mari rendah hati terus menerus. Kalau rendah hati, ya seperti saya alami, ya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekayaanku satu-satunya, harapanku. Kalau aku Engkau panggil check out, silahkan. Tetapi aku ada harapan kalau memanggil, kalau sembuh aku bisa melayani lagi, ya puji Tuhan. Aku angkat tangan rendah hati, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan. Menolong, saya merasa ditolong dan saya bisa kemudian sembuh. Kalau aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau aku sombong, menyerah, pasrah, enggak ada harapan, aku turun tangan, mager, malas gerak, diam saja. Tuhan, angkat tangan. Saya tidak bisa menolong kamu.
Lalu saudara-saudariku, di dalam saat itu kan mengalami cinta Tuhan. Baru dalam kesendirian itu saya ingat akan cinta orang-orang lain. Siapa yang ku cintai, baru ku beritahu lewat WA. Cinta itu membuat semangat hidup kita. Maka mari di dalam Jumat pertama ini, hati kudus Yesus melambangkan cinta itu kita wujudkan. Di samping imanku kepada Allah, tetapi konkretnya cinta yang ku alami selama hidupku kemarin, cinta orang tuaku, cinta siapa saja. Itu akan memberi kekuatan dalam kesendirian itu. Memberi terus senyum sendiri, ingat di pengalaman dulu dicintai, dibantu orang. Lalu baru dikasih kabar. Orang-orang itu yang menolong. Orang itu yang menolong. Kadangkala ya banyak memberi nasihat. Romo meskipun lehernya sakit memaksa makan. Ya bagus ya, saya paksa makan tapi tetap sakit gak bisa. Malah saya baru tahu makan nasi malah keluar di hidung nasinya. Baru kali ini. Ya itu ya bagus memberi nasihat. Tapi tadi iman kepada Tuhan membuat yang lain itu relatif. Tuhan kekayaanku. Yang kedua cinta. Cinta yang kualami dalam hidup sehari-hari yang kemarin-kemarin itu memberi semangat. Yang pada saat kita merasa sendiri. Maka saudara-saudariku, mari kemudian kita akan bisa memuji, memuliakan Tuhan dalam saat sakit itu. Maka itulah tujuan hidup kita, apalagi kita sehat, ya memuji, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, tari-tarian atau apa saja. Dan kita akan mengalir terus. Saya harapkan dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Anda semua menjadi tangan-tangan Tuhan untuk mengairi dunia yang terasa kekeringan. Kekeringan cinta kasih, kekeringan pengampunan, kekeringan apa saja. Anda yang hadir di situ. Sehingga mereka menjadi subur. Lalu ikut memuji, memuliakan Tuhan. Begitu indahnya semakin banyak orang memuji, memuliakan Tuhan. Angkat tangan tadi, biar Tuhan turun tangan memberi apa yang kubutuhkan dalam hidup ini. Kesehatan, kesembuhan, dan semuanya. Ini yang dimaksud oleh Yohanes, supaya kita semakin dimanapun, terutama pada saat saya terpuruk, Yesus Mesiasku. Jangan cari dukun sana, cari ya silahkan yang lain. Tapi Yesus hidup. Yesus bergerak dari Yudea, Galilea, dari mana kota itu, 10 kota, Betania. Yesus bergerak dari Anda, dari saudara Anda, dari sini, dari sana. Yesus hidup bergerak. Seperti anak bungsu datang Yesus, Allah Bapa. Anakku pulang, lari dia, menyongsongnya. Ya kalau kita songsong dengan pujian, Yesus hadir, datang. Dan memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau saya penyembuhan yang kita butuhkan. Terutama sikapnya rendah hati. Dan saya sangat senang anak bungsu kemarin. Saya kemudian mau bersikap kepada siapa saja. Mau mengatakan, Bapa, sahabat, kawan, aku yang berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Wah itu rasanya plong sekali. Banyak orang yang sekarang merasa gengsi mengakui kesalahan. Artinya itu rendah hati. Bapak, aku berdosa. Bapaknya enggak mikirkan, enggak usah dosamu tak lupakan.
Dia merangkul dan bersukacita bersama. Ini saudara-saudariku, semoga iman kita semakin spiritual, mendalam, relasi pribadiku dengan Yesus. Ya lewat ekaristi, lewat doa pribadi, lewat apa? Pengalaman-pengalaman hidup. Engkaulah Mesias. Banyak orang mengatakan demikian, tetapi engkau mengatakan juga Yesus. Engkau penyelamatku, engkau penyembuhku, engkau harapanku, terserah. Anda membutuhkan apa yang Anda rasakan. Yesus tetap penyelamatku dan aku diminta rendah hati. Dengan demikian hidupku selalu menjadi pujian. Tidak hanya pas nyanyi-nyanyi, tetapi setiap saat pujian. Dalam berkarya, dalam bekerja, ini sebagai ungkapan pujian. Ad maiorem Dei gloriam, semakin memuji memuliakan Tuhan, semakin artinya bergerak, tidak baik tapi lebih baik, besok lebih baik, lebih memujimu. Kehadiran Anda ya tadi saya lambangkan menjadi air yang jernih karena dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, tidak sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang menjadi hidup dunia. Kepercayaan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. saudara-saudari, kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka marilah kita mohon belas kasih-Nya sambil berkata, kunjungilah keluargamu ya Allah. Kunjungilah keluargamu ya Allah. Semoga bersama Kristus yang dianiaya, semua orang yang dibenci karena menegakkan kebenaran dan keadilan rela bekerja sama demi keselamatan orang-orang berdosa. Kami mohon, Kunjungilah keluargamu ya Allah. Semoga kesaksian Injili komunitas Kristen mengubah sikap masyarakat kami yang berpijak pada kemunafikan, kepandaian menipu, kompromi, dan membebaskan mereka dari segala yang jahat. Kami mohon, Kunjungilah umat-Mu ya Allah. semoga para pengikut Kristus meneladan Yesus Kristus, yakni lebih menyukai keamanan dan pengharapan yang berasal daripadamu, daripada kemunafikan dan kompromi manusiawi. Kami mohon, Kunjungilah keluargamu ya Allah. semoga kami menemukan kembali nilai-nilai sejati dari seluruh ciptaan-Mu dan menyatukannya dalam lagu pujian yang kami lambungkan bagi-Mu. Kami mohon, Kunjungilah keluargamu ya Allah. Demikianlah doa-doa kami yang sempat kami haturkan di hadapan-Mu ya Bapa. Semoga Bapa mendengarkannya dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa-doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukku, hanyalah bagi kemuliaan Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagi kemuliaanku, hanyalah bagi kemuliaanku, hanyalah bagi Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa pencipta alam semesta, semoga Engkau dalam roti dan anggur ini berkenan menunjukkan semangat putra-Mu terkasih yang karena membela kami, sudi mengorbankan diri di salib dan menjadi kedamaian bagi hidup kami, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula, laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan di dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyertaan
penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh Kristus selalu melindungi kita sampai kehidupan yang kekal.
Dia sungguh hadir di tengah-tengah kita. Dia sungguh hadir di dalam setiap hati kita. Bersama-sama kita datang, kita mau meninggikan dan menyembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang kudus, untuk dimuliakan selama-lamanya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati kita menyembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
masikinara la yara la maso. Yara la masiki. Inara la masikira la yara la Inara la masiki. Inara la masiki. Shikara la bakara la kara bakara la kara makada kara la yara la masiki. Ingara la masikara la bakara 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 la yara la Shikara la bakara la Shikara la Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita bersama kasih-Nya, pencinta yang setia. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Litani hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Puji syukur 209. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang Maha Kudus,
kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam meribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. hati Yesus yang maha mulia, Kasihanilah kami. hati Yesus bait kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi, Kasihanilah kami. hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, Kasihanilah kami. hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang amat patut dipuji, Kasihanilah kami. hati Yesus raja dan pusat segala hati, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan maha belas kasih, Kasihanilah. hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, Kasihanilah. hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah. hati Yesus kurban pelunas dosa kami, Kasihanilah. hati Yesus yang ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus yang taat sampai mati, Kasihanilah kami. hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus pokok damai dan pepulih kami, Kasihanilah kami. hati Yesus korban untuk orang berdosa, Kasihanilah kami. hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, Kasihanilah kami. hati Yesus kesukaan semua orang kudus, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkan doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hatimu. marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas semua orang yang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu ini, yang memohon belas kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Saudara-saudariku, malam ini Tuhan Yesus Kristus, penebus penyelamat hidup kita hadir. Katakanlah dari lubuk hati yang terdalam Anda, apa yang ingin Anda butuhkan, cita-citakan. Katakanlah kepada Tuhan. Tuhan juga hadir di dalam pengalaman-pengalaman pahit masa lalu yang mungkin masih menggelantung di dalam hati Anda. Tuhan hadir. Biarkanlah menyembuhkannya, menjamahnya. Tuhan juga hadir di dalam rasa dendam, iri, balas dendam yang masih tinggal tersimpan dalam hati kita. Tuhan hadir di sana. Biarkanlah malam ini mengambilnya, menyembuhkan luka-luka itu. Biarlah cinta Tuhan mengalir dalam hatiku yang paling dalam, inti kepribadianku, supaya dari situ bisa mempengaruhi seluruh hidupku, adaku, sehingga hidupku melulu di dalam tugas ini sebagai ungkapan kasih cinta dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakanlah kerinduan-kerinduan yang mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Menghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Tak bercanda. Terpujilah nama Maria. Dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Saudara-saudariku, saya tadi membawa buku, mau saya ceritakan. Hanya 40 renungan, maka saya sebut total permenungan. Itu pengalaman saya setelah saya baca, setiap hari hanya satu saja. Perikop, kemudian tafsir dari orang-orang hebat, dari kata-kata Inggris sebentar, kemudian doa. Doa yang setelah ini saya bukukan hanya 40 renungan itu, 40 itu kata ungkapan kudus di kitab suci ya. Yesus 40 hari puasa, Yesus 40 hari nanti Roh Kudus datang, orang Mesir pulang mengungsi dari Mesir 40 tahun, hujan 40, Nuh 40 hari. Setiap hari aja saya baca. Itu memberi semangat, memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada saya. Dan kemudian saya pikir ya sudah, saya buat buku untuk saya sharingkan, terutama saya lihat umat-umat muda ini. Setiap hari satu, nanti habis ulangi lagi. Itu memberi inspirasi, memberi kekuatan kepada saya. Maka saya bawa buku yang bawa di tasmu, di mana saja. Seperti orang Yahudi yang membawa apa itu? Lempitan di kepalanya. Setiap hari dibaca, diulangi. Perikop itu, wah memberi semangat. Terutama bagi saya, maka saya katakan kepada Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama saat ini boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita semua adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan malam ini dengan segenap hati kita mau membagikan kasih Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Segala kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Selamat malam, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Gereja yang bermulia di bumi dan di surga, segala harta, segala kuasa takkan menggantikanmu. Tiada kasih yang sepertimu, tiada cinta yang